Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aziz Udi Sadal Putra di Blora. Hari ini saya akan memberikan sedikit sejarah atau cerita lah, bagaimana kami mengenal toko bangunan atau mengenal bisnis ini, yang pada dasarnya itu cita-cita dari orang tua dulu yang pernah terbesit. Jadi nenek itu pernah berpesan pada bapak, itu zaman saya masih kecil banget ya, SD mungkin, umur berapa ya, 8 tahun lah. Pernah terbesit untuk bikin toko bangunan, tapi karena bapak masih sibuk di peternakan, jadi kami atau bapak belum bisa membuka atau mewujudkan bisnis ini. Hingga suatu saat 2 tahun yang lalu ibu kami meninggal karena kecelakaan. Ya qadarullah, ya ada sebuah rencana dari Allah. Ibu itu kecelakaan, yang nabrak itu orang asli, kita sebut kota nggak apa ya, asli Boyolali. Tabrak truk tronton waktu itu. Terus singkat cerita, ada saudara dari istri yang mendapat suami di Boyolali. Nah, mendapat suami di Boyolali itu takziah ke tempat kami. Setelah mau pulang, beliau ke depan melihat ada ruko kami di pinggir jalan, terus beliau pulang ke Boyolali gitu. Kemudian malamnya si istrinya WA sama istri saya, "Mbak, Mas Aziz mau ndak diajak belajar toko bangunan bareng gitu." Wah, di sini kan saya lihatnya itu sebuah peluang ya, sebuah ya sebenarnya bukan belajar bareng, sebenarnya saya mau diajarin gitu bahasanya, cuman karena saking tawaduknya beliau bilangnya belajar bareng, sebenarnya diajarin. Jadi Mas Harul ini punya sebuah toko bangunan besar ya, sekelas supplier di Kecamatan Penggung, Boyolali. Di sana saya belajar magang waktu itu, kalau nggak salah 3 hari atau 2 hari saya belajar di sana di Penggung, Boyolali. Nama tokonya Maju Jaya. Di sana itu saya mencoba ikut ngelayanin, ikut jadi kasir ya, ikut jadi kasir penjual. Masih keringat dingin waktu itu, masih kagok lah, orang namanya nggak pernah di toko, terus kita disuruh atau belajar untuk menghadapi customer, dan notabene barang-barangnya itu saya nggak paham gitu, nggak kenal nama-namanya apa, hanya sedikit saja yang kenal gitu. Waktu itu nimbang paku aja saya sampai diajarin yang beli gitu, nimbang paku, "Oh itu salah Mas, ini terlalu anget," katanya, timbangnya terlalu anjlok gitu, terus dikurangin sama dia. Ya untung ya baik juga bapaknya yang beli, bukan malah ditambahin ya, dia fair berarti dia. Terus tentang modal ini, awal-awal saya ngobrol dengan Mas Harul ini bicara modal, "Mas, misal berapa yang dibutuhkan gitu. Kalau modal menyesuaikan, misal jenengan ada berapa gitu." Ya waktu itu saya beranikan ngomong, waktu memang nggak ada uang juga saya bilang, "Kalau 50 juta gimana Mas?" Nah, dia ya bisa Mas, jalan Mas, sambil jalan bisa. Nanti beberapa di
beberapa masih dikasih tempo sama Mas Darul. Terus kita prepare, mempersiapkan barang-barang yang akan kami jual. Waktu itu masih kita samakan ya, yang laku di sana sama yang laku di sini tuh anggap sama gitu. Jadi waktu itu habis 149 juta total, sedang saya baru punya modal awal waktu 50 juta saya beri. Itu masih ya masih dibantu sama Mas Darul lah gitu. Kita masih punya utang tapi nggak ngerisenin lah, karena tahu kondisi kita juga masih dalam tahap merangkak untuk belajar jualan. Jadi itulah tadi sedikit perjalanan bisnis kami, perjalanan berdirinya UD Zainal Putra, yang banyak peristiwa hingga akhirnya kami bisa membuka bisnis toko bangunan ini. Oke, sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.